Ya, salam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan dimanapun kita berada pada saat ini. Kiranya kita semuanya dalam keadaan sehat-sehat saja dan tetap dalam penyertaan Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pada video kali ini saya akan mengajak kita semuanya untuk menanggapi bersama-sama terkait dengan khotbah dari Pendeta Besar Ketua Sinode Gereja Bethel Indonesia atau GBI, di mana pada video kali ini dia mengatakan bahwa apologetika Kristen itu hanya sebagai preman rohani. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebelum kita berkomentar lebih jauh, alangkah baiknya kita tonton video yang berikut ini. Banyak orang sekarang, saudara, jadi YouTuber Kristen, lalu menyebut diri apologet, lalu dia salah-salahkan pendeta lain, tembak orang dengan ayat-ayat. Waduh, rasa diri paling pinter, paling benar. Dan saya mau bilang, kalau orang mau pansos, menaikkan ratingnya, subscribernya, viewernya, dia cari topik-topik yang kontroversial, serang orang sana sini. Dan yang diserang mesti pendeta-pendeta yang terkenal. Supaya apa? Orang akan melihat, siapa itu? Nobody, gak ada orang kenal, tiba-tiba menjadi somebody karena dia berani menyerang pendeta A, B, C, D. Lihat track recordnya, lihat buahnya. Siapa dia? Menggembalakan di gereja mana? Pelayanannya apa? Buah-buahnya apa? Kadang gak jelas, saudara sekalian. Dan kita terpesona dengan orang semacam itu. Imanmu akan digerogoti, hatimu akan pahit. Mereka menyebut diri apologet, saya menyebutnya preman rohani. Karena Alkitab berkata, kita harus memberi pertanggungjawaban dengan lemah lembut dan hormat, dengan hati nurani yang murni, supaya orang memfitnah kamu menjadi malu karena fitnahan itu, karena melihat hidupmu yang saleh di dalam Kristus. Yang paling benar itu udah Alkitab lah, saudara. Paling benar itu Alkitab. Kalau ada orang yang melakukan sesuatu yang bertentangan dengan Alkitab, jangan tiru, karena Alkitab yang mengajarkan hal yang benar. Saudara-saudara, Tuhan memanggil kita bukan untuk menang debat. Tuhan memanggil kita untuk memenangkan jiwa. Setuju? Jangan menang debat tapi kehilangan jiwa. Lebih baik memenangkan jiwa dengan cara memberitakan Injil dengan kasih. Itu yang Tuhan ingin kita lakukan supaya orang mengenal kebenaran. Oke, baik Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, itulah tadi cuplikan videonya. Dan sedikit saya berbagi informasi kepada kita bahwa beliau ini juga termasuk salah satu pendeta besar yang kita punya untuk saat ini. Dan beliau ini juga menjabat sebagai ketua sinode dari Gereja Bethel Indonesia atau yang biasa kita kenal GBI. Dan nama dari beliau ini adalah Pendeta Robin Adi Abraham. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tadi kita telah mendengarkan khotbahnya. Dan saya mau katakan, kalau saya diizinkan untuk berbicara, bahwa tujuan kami untuk berapologetika ini bukan untuk mencari popularitas, bukan juga untuk menyerang sesama pendeta, apalagi menyerang pendeta-pendeta besar yang ada di Indonesia ini. Mungkin dalam hal ini Pak Robin tidak mengerti atau kurang paham bahwa kami berdiri, kami berjuang, kami berapologetika dengan tujuan yang baik. Bukan seperti yang Anda katakan seperti preman rohani, tapi kami berdiri berapologetika untuk membela iman kekristenan dari fitnah, dari hinaan-hinaan, dari polemikus-polemikus Islam.
Sekali lagi saya mau katakan bahwa kami berdiri di sini bukan untuk membela pendeta, bukan juga untuk membela agama, bukan juga untuk membela Tuhan. Tetapi kami berapologetika adalah untuk membela iman kekristenan dari fitnah, dari hinaan, dari polemikus-polemikus Islam. Mungkin selama ini Pak Rubin tidak merasa dengan keadaan yang kita alami untuk saat ini. Mungkin Pak Rubin jarang menonton YouTube. Bagaimana polemikus-polemikus Islam menghina, memfitnah kekristenan, memutarbalikkan ayat-ayat Alkitab, mempelintir segala macam, mengubah sejarah yang ada. Saya percaya bahwa Pak Rubin adalah orang yang pintar, cerdas, tetapi dalam hal ini mungkin kurang update dengan keadaan yang kita alami saat ini. Mungkin karena keasikan khotbah terus di atas mimbar, habis khotbah karena kecapean tidur, karena semuanya sudah ada. Saya melihat bahwa Pak Rubin punya jemaat yang luar biasa, punya gedung mewah, punya jabatan, dan saya rasa sedikit memberikan ketenangan batin ya dalam hal ini. Ya, mungkin saya tidak bisa mengungkapkan itu, tetapi cobalah berpikir panjang atau cobalah terbuka Pak Rubin. Coba lihat di luar sana bahwa ada banyak sekali saudara-saudaramu yang sudah tamat, sudah bergelar pendeta, evangelis, tetapi tidak punya pelayanan, tidak punya jemaat. Jadi apa salahnya kalau mereka mencoba mengambil bagian di dalam pelayanan ini melalui channel YouTube dengan cara berapologetika. Jadi saya mohon jangan batasi kami, jangan buat sesuatu hal yang merugikan saudara dalam hal ini. Karena kami berdiri bahwa bukan untuk membela pendeta, bukan untuk membela agama, bukan juga untuk membela Tuhan. Tetapi yang kami bela adalah iman kekristenan dari hinaan dan fitnah dari polemikus-polemikus Islam. Mungkin itu saja dari saya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.